masalah istihadah, permasalahan istihadah dan hukum-hukumnya. Dan telah kita dapatkan dalam pertemuan yang lalu juga apa definisi istihadah, apa pengertian istihadah. Bahwa istihadah adalah darah yang bukan merupakan kebiasaan dan tabiat alamiah dari para wanita, yang dia keluar karena adanya pembuluh darah yang putus atau rusak, yang cairan yang keluar darinya adalah darah yang berwarna kemerahan yang tidak akan terhenti kecuali jika kerusakan pada pembuluh tersebut atau luka pada pembuluh tersebut sembuh. Ya, demikian perkataan Imam Al-Qurtubi dalam Ahkamul Qur'annya tentang definisi darah istihadah. Jadi intinya bahwa darah istihadah adalah bukan darah kebiasaan, tapi dia darah yang keluar karena adanya sebab, yaitu pembuluh yang pecah yang disebut al-adil, ya. Maka jika darah tadi keluar, maka hukumnya tentu saja berbeda dengan hukum haid. Adapun Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mendefinisikan istihadah dengan perkataan beliau, al-istihadatu istimraru dami ala al-mar'ati bihaitsu la yanqati'u anha abadan aw yanqati'u anha muddatan yasiratan kal yaumi wal yawmaini fi syahri. Istihadah, kata beliau, adalah keluarnya darah terus menerus pada seorang wanita, di mana ia tidak terhenti sama sekali atau terhenti hanya dalam waktu yang sedikit, tempo yang singkat, seperti sehari atau 2 hari dalam sebulan, ya. Jadi artinya bahwa dia adalah darah yang keluar terus menerus, boleh jadi tidak terputus, ataupun kalau terhenti maka hanya beberapa hari, yang selebihnya adalah keluarnya darah tersebut, ya, seperti yang disebutkan dalam dalil tentang masalah ini, di mana Syekh rahimahullah taala menyebutkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubeish melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la athuru." Ya, dalam kata yang lain, "Inni astahidu haidatan syadidatan." Sesungguhnya aku mengalami haid yang kuat, yang keras, fala athuru, maka saya tidak bersih. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa inti daripada istihadah adalah keluarnya darah yang dia bukan darah haid. Karena darah haid ini keluar dalam waktu tertentu, ya, yang tentu saja ada masa bersih dan ada masa kotor. Dan masa kotor ini atau keluarnya darah haid itu, yang benar dari pendapat para ulama seperti yang kita bahas dahulu adalah bahwa tidak ada penetapan batasan, ya. Boleh jadi 6 atau 7 hari seperti kebiasaan kebanyakan wanita, atau boleh jadi 15, bahkan lebih dari itu juga sah, 18 atau 20 hari dia sah dikatakan haid, ya, jika dia dalam bentuk darah haid dan terjadi secara teratur atau terjadi secara teratur. Adapun jika lebih dari itu, yaitu selama sebulan atau hampir sebulan penuh tidak terhenti kecuali beberapa hari saja, maka ini bukan lagi disebut sebagai bentuk haid, tapi hukumnya adalah istihadah. Demikian pula diriwayatkan dari hadis Hamna binti Jahshin, ketika ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepada beliau tentang keadaannya, di mana beliau mengatakan, "Inni ustahabu haidatan kabiratan syadidah." Sesungguhnya aku mengalami istihadah dengan haid yang besar, dengan istihadah yang besar dan kuat. Demikian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud serta Tirmidzi, yang disahihkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Al-Bukhari. Yang semua riwayat tadi ini menunjukkan kepada kita bahwa
sesungguhnya ada keadaan yang kedua pada wanita yang dia bukanlah keadaan yang biasa, yaitu keluarnya darah secara tidak terhenti atau hampir-hampir tidak terhenti. Dan kita dapatkan dalam keterangan hadis-hadis yang lain bahwa ini terjadi pada sekitar 7 atau 6 wanita sahabiah. Keadaan ini pernah terjadi pada para wanita sahabiah 7 atau sekitar 6 orang. Dan sebagian di antara mereka mengalami istihadah ini sampai 7 tahun. Sampai 7 tahun, luar biasa ya. Maka darah keluar hampir sebulan penuh. Ini selama 7 tahun. Ya, maka tentu saja perkara ini perlu juga diperiksakan dan diobati tentu saja jika oleh seorang wanita. Adapun yang kita bahas sekarang adalah masalah hukum yang berkaitan dengan istihadahnya. Adapun bahwa keadaannya tentunya dia di luar normal, maka perlu untuk dikonsultasikan dengan tabib atau dokter untuk dicari jalan keluar dari permasalahan ini, atau usaha penyembuhan bagi apa yang ada pada dia. Karena dia bukan darah kebiasaan, dia bukan darah yang alamiah yang dialami oleh para wanita. Maka Syekh rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan kepada kita tentang keadaan-keadaan istihadah, ya, keadaan-keadaan istihadah. Dan di sini Syekh rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan 3 keadaan, hanya menyebutkan 3 hukum. Nanti kita akan dapatkan adanya hukum-hukum yang lain, yang mana kita dapatkan di sini ada 8 hukum yang berkaitan dengan masalah istihadah. Ada 8 hukum secara garis besar yang berkaitan dengan keadaan wanita yang mengalami istihadah. Adapun Syekh hanya menyebutkan 3. Mari kita tambahkan 5. Adapun permasalahannya sebenarnya mungkin lebih dari ini. Mungkin lebih dari ini, ya. Tetapi tentu saja yang ditekankan, yang penting adalah yang paling pokok di antara hukum-hukum tersebut atau keadaan tersebut yang paling sering terjadi. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, "Al-mustahadhati thalathu halat." Istihadah ini memiliki 3 keadaan. Ada 3 keadaan dari wanita yang mengalami istihadah. Keadaan yang pertama, ayyakuna laha haidun ma'lumun qabla al-istihadah. Keadaan yang pertama adalah sang wanita memiliki haid tertentu sebelum datangnya istihadah. Sang wanita mengalami haid tertentu sebelum datangnya istihadah. Jadi artinya bahwa pertama sang wanita ini balik dewasa dan itu ditandai dengan adanya menstruasi haid ini, maka dia memiliki keadaan menstruasi yang normal. Maka ini jelas dia punya haid sebelum yang jelas. Namun kemudian mungkin pada usia 17 tahun atau pada usia tertentu dari kehidupannya tiba-tiba darah keluar dalam jumlah yang banyak, dan itu pada sepanjang bulan. Maka berarti terjadi istihadah. Tetapi istihadah ini sebelumnya dia pernah memiliki bentuk haid yang teratur, yang maklum, ya. Nah, kata Syekh, maka wanita yang seperti ini yang disebut dia al-mu'tadah, disebut dia golongan pertama ini al-mu'tadah, itu wanita yang memiliki adat kebiasaan sebelumnya. Maka yang seperti ini kata Syekh dikembalikan hukumnya kepada keadaan haid yang tertentu tadi. Maka ia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa pada waktu-waktu seperti ketika dia mengalami haid secara teratur, dan berlaku padanya hukum haid ketika itu. Dan hari-hari yang lain maka dihukumi sebagai hukum istihadah, artinya tidak mengapa keluarnya darah dan tetap wajib baginya sholat dan puasa, dan berlaku baginya hukum wanita yang bersih. Ya, jadi contohnya misalnya seorang wanita pada usia 13 tahun mengalami haid, dan ketika dia haid ini maka dia mengalaminya pada
7 hari pertama di setiap bulan Hijriah. 7 hari pertama di setiap bulan Hijriah. Ini teratur pada usia 13 tahun. Sampai usia 17 tahun, kemudian dia mengalami istihadah. Itu darah keluar sepanjang bulan. Mungkin selama 3 atau 4 bulan dia mengalami hal ini. Ya. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dikembalikan kepada patokan kebiasaan sebelumnya. Jadi kalau begitu, untuk 7 hari pertama dari setiap bulan yang keadaan dia mengalami darah yang banyak tadi keluar terus menerus, maka 7 hari pertama dianggap sebagai waktu haid. Dianggap sebagai waktu haid. Selebihnya 23 hari yang lainnya maka dianggap sebagai keadaan bersih. Dianggap sebagai keadaan bersih. Jadi 7 hari awal keadaan haid. Setelah 7 hari selesai, maka dia wajib mandi besar. Setelah mandi besar atau mandi haid, maka dia pun melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya dari ibadah, baik sholat maupun puasa, dan berlaku padanya hukum wanita yang bersih. Apa itu? Bahwa dia boleh berzikir kepada Allah, ya, bahwa dia boleh berkumpul dengan suaminya, ya, dan dia melaksanakan segala aktivitas yang lainnya. Dia boleh ditalak ketika itu, ya, karena dia sudah dalam bersih, meskipun darah keluar, ya, karena darah ini sudah dianggap darah istihadah, itu darah yang keluar min ghairi awani, bukan pada tempatnya, bukan merupakan kebiasaan rutinnya, ya. Baik. Dan Syekh mulai menyebutkan contoh dari dalil atau dasar dari permasalahan ini. Setelah menyebutkan contoh kasus yang terjadi dalam masalah ini, beliau memberikan contoh misalnya seorang wanita yang mengalami haid 6 hari di awal setiap bulan, kemudian datang kepadanya keadaan istihadah, maka keluarlah darah itu terus menerus. Maka tentu saja hitungan haidnya adalah 6 hari pertama di awal bulan. Itu hitungan haid. Adapun yang selain itu maka hukumnya hukum istihadah. Adapun dasarnya adalah hadis Aisyah, sahih riwayat Bukhari, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaysh berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni ustahadu fala adhuru, afa'ada'u as-salah?" Faqala, "La, inna dhalika 'irqun, walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha, thumma ightasili wa salli." Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia bercerita bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengalami istihadah, maka aku tidak bersih." Jadi darah keluar terus menerus, tidak bersih. Fala athur, berarti apa? Tidak pernah berhenti sama sekali. Ya, ini keadaan yang sempurna dari istihadah. Kadang istihadah terhenti 2 atau 3 hari, tapi ini pun tidak dianggap. Tetap dianggap sebagai bentuk istihadah. Ya, maka dalam kasus Fatimah binti Abi Hubaysh terjadi keadaan istihadah dengan keluarnya darah yang tidak terhenti sedikit pun sepanjang bulan. Ya, maka ia bertanya, "Apa ada shalah? Apakah boleh aku meninggalkan salat? Apakah boleh aku meninggalkan salat?" Baik, pada kalimat "apakah boleh aku meninggalkan salat?" ini ada kesan, ada pemahaman yang disimpulkan oleh para ulama kita, yaitu bahwa hukum asal darah yang keluar dari seorang wanita adalah dihukumi haid. Ya, jadi hukum asal darah yang keluar dari seorang wanita adalah apa? Haid. Dan tidak kita berpindah kepada hukum yang lain seperti istihadah atau darah yang sekedar karena luka dan sebagainya, kecuali dengan qarinah. Kecuali dengan qarinah atau adanya bukti-bukti, adanya keterangan-keterangan yang kuat. Contohnya misalnya sang wanita mengalami darah tersebut setelah dia terjatuh misalnya dari tempat yang tinggi, ya, sehingga keluar darah segar.
maka ini qarin yang menunjukkan bahwa ini adalah keadaan luka dalam rahimnya atau keadaan luka pada bagian dalam organ tubuhnya, ya, bukan haid. Misalnya dia pekan lalu baru saja haid, jenisnya rutin, ya, tiba-tiba dia jatuh dan kemudian keluar darah segar dari kemaluannya, maka ini dianggap sebagai darah rusak atau darah fasid, damul fasid, maka tetap dia sholat, ya. Adapun misalnya dia tidak ada apa-apa, ya, dia misalnya dia awal bulan kemarin dia haid, ya, tiba-tiba di akhir bulan keluar lagi darah, maka dihukumi apa darah ini? Dihukumi apa darah ini? Dihukumi haid, bukan istihabah. Ya, dikatakan kan kebiasaannya di awal bulan, Ustaz. Ini dia keluar lagi di akhir bulan. Kita mengatakan ya betul. Ini biasanya dia punya kebiasaan di awal bulan. Tapi ketika keluar darah dan hukum asal dari darah yang keluar adalah dia haid, maka kita mengatakan itu adalah darah haid sampai terbukti bahwa darah tadi keluar terus menerus sampai bulan berikutnya 1 bulan penuh. Maka berarti dia darah istihabah. Tapi ketika keluar darah pada akhir bulan, maka hukum yang diambil oleh sang wanita pertama kali adalah hukum apa? Haid. Gitu. Kenapa? Karena mungkin terjadi cepat datangnya haid karena faktor psikologis, ya, atau artinya karena beban yang berat, stres karena ujian atau yang lainnya, maka seorang wanita mengalami haid yang cepat, ya. Wanita kalau tiba-tiba misalnya dilamar, ya, seperti kejadian ya dengan istri saya misalnya, ya, maka dia baru saja awal bulan haid, ketika mendapatkan stres yang ya tentunya senang, ya, tapi artinya bahwa dia tegang bagaimana kehidupan suami istri, maka stres akhirnya dia mengalami haid lagi. Oleh karena itu kadang terjadi ketika proses pernikahan, ya, seorang ikhwan mendapatkan istrinya ternyata dalam keadaan haid justru, ya, padahal mungkin awal bulan sebelumnya sudah haid dia. Itu terjadi mungkin. Kenapa? Karena stres dan psikologis, ya, atau boleh jadi karena fisik, ya, karena fisik yang akan menyebabkan kemudian turunnya ketahanan tubuhnya, artinya datang lebih cepat pula tamu bulanannya, ya. Maka yang seperti ini mungkin terjadi. Ingat, hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah darah haid. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarh Mumti'. Itu hukum asalnya. Apa dasarnya? Hadis ini. Itu ketika Fatimah binti Abi Hubaysh mengalami istihabah, tapi kan dia belum tahu hukumnya. Masalahnya sekarang dia belum tahu itu istihabah. Tapi keluar darah yang banyak dan tidak pernah berhenti. Maka yang pertama dalam benaknya adalah bahwa ini berarti haid dan berarti saya boleh meninggalkan sholat. Tetapi kemudian dia ingin lebih tentram dalam hukumnya hingga ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata, "Apa ada sholat? Apakah saya meninggalkan sholat, wahai Nabi?" Meninggalkan itu hukum asal kan? Hukum asal. Cuma dia ingin tabayyun lebih terang, lebih jelas lagi apa hukumnya. Maka dia mengatakan, "La, kau tidak. Kalau terus-menerus seperti ini, oh ini bukan haid." Nah, di sini faktor pembelanya. Artinya kalau seandainya darah yang keluar tadi ini tidak terus-menerus, ya, meskipun telah terjadi haid 2 pekan yang lalu, maka sah dikatakan dia darah haid. Karena itu hukum asalnya. Jelas ya? Jadi kalau sang wanita ragu akan darah yang keluar dari dirinya, maka pertama kali dia hukumnya itu adalah darah haid. Itu hukum asal. Hukum asal darah yang keluar dari wanita adalah darah haid, ya. Maka dalam kasus Fatimah binti Abi Hubaysh, ketika dilaporkan bahwa darah tersebut keluar tetapi terjadi terus-menerus, fala adhuru, tidak pernah saya bersih sama sekali, artinya tidak pernah berhenti, maka berkatalah Nabi, la, berarti itu bukan haid. Innama dzalika irqun, itu adalah pembuluh yang pecah, ya. Maka Nabi mengatakan, walakin ba'is salata qadra al-ayyama allati kunti tahidina fiha. Tetapi tinggalkanlah solat. Artinya kamu tidak boleh solat. Qadra al-ayyam, sesuai dengan waktu hari-hari yang engkau biasanya mengalami haid
pada hari-hari tersebut. Menunjukkan bahwa Fatimah binti Abi Hubaysh sebelum terjadinya istihadah memiliki kebiasaan yang tertentu. Ya, maka Nabi mengatakan, keadaan sekarang yang luar biasa, keluarnya haid yang terus-menerus sekarang ini, maka sesungguhnya engkau cukup meninggalkan sholat pada hari-hari yang kau biasanya haid. Ya, jadi kalau 6 hari di awal bulan, maka 6 hari pula meninggalkan sholat. Jika 3 hari di tengah bulan, maka 3 hari pula di tengah bulan. Jika 10 hari di akhir bulan, maka 10 hari pula dia meninggalkan sholat di akhir bulan. Adapun hari-hari yang lain, maka berarti dia tetap melaksanakan sholat dan puasa. Kata Nabi, "Tsumma iktasili wa shalli." Kemudian setelah selesai hari-hari yang dia adalah hari haid dengan ukuran kebiasaan terdahulu, maka mandilah. Dan ini mandi apa nih? Mandi haid, mandi bersih dari haid, ya. Wa shalli, dan salatlah. Menunjukkan bahwa keadaannya adalah keadaan orang yang bersih sudah, ya. Baik. Dalam hadis Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Habibah binti Jahshin, "Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki hayratuki, thumma iktasili wa shalli." Kata Nabi ketika dilaporkan kepada beliau keadaan Ummu Habibah binti Jahshin yang juga mengalami istihadah, maka dia mengatakan umkuthi al-makhsu, artinya diam. Ya, artinya tidak melaksanakan aktivitas ibadah, yaitu sholat maupun puasa. Umkuthi, diamlah engkau, qadra ma kanat tahbisuki hayratuki, kadar di mana haidmu menghalangi engkau. Jadi berapa hari haid yang biasa dahulu menghalangi kamu dari sholat, maka demikian pula engkau tidak sholat ketika engkau mengalami istihadah ini. Ya. Dan setelah selesai hari itu, hari-hari tersebut terlewati, sunnatasili wa shalli, maka mandi besarlah dan kemudian salatlah. Ya. Maka tentunya keterangan ini menunjukkan kepada kita keadaan yang paling mudah bagi wanita yang punya kebiasaan tertentu yang kemudian dia mengalami istihadah. Ya. Cuma mungkin terjadi permasalahan di sini. Itu apa? Bagaimana jika seorang wanita memiliki kebiasaan, tapi kebiasaan itu berubah, ya kan? Mungkin pada usia 13 tahun tadi di 7 hari di awal bulan, ya. Pada usia 15 tahun, ya, ternyata berubah haidnya, ya. Maka mungkin di akhir bulan jadinya, dan itu mungkin 10 hari, ya. Kemudian pada usia 17 tahun berubah lagi. Ya, kalau ada masa puber, ya, berubah lagi, pur bertanu, ya, maka berubah lagi keadaan haidnya menjadi 5 hari pada tengah bulan misalnya, ya. Setelah itu 19 tahun dilamar, ya, kemudian dia mengalami istihadah, darah keluar terus menerus. Nah, yang mana yang diambil patokan? Apakah 7 hari di awal bulan seperti pertama kali dia haid, atau 10 hari di akhir bulan seperti pada usia 15 tahun dia haid, atau 4 hari atau 5 hari di tengah bulan? Mana yang dipilih? Ya, ya, yang terakhir. Lebih dekat yang dipilih terakhir. Ya, karena untuk kebiasaan dia yang terakhir. Ya, diambil kebiasaan yang terakhir. Meskipun kebiasaan terakhir ini boleh jadi hanya terjadi selama 2 bulan sebelum dia mengalami istihadah. Apa maksudnya, ya? Adapun tahun-tahun sebelumnya di awal bulan semua misalnya. Tapi pas di akhir sebelum dia mengalami istihadah terjadi perubahan. Sehingga terjadi perubahan selama 2 bulan berikutnya. Setelah itu istihadah, maka yang diambil yang paling dekat itu keadaan yang ada terakhir sebelum datangnya istihadah. Jelas, ya? Itu yang lebih dekat, ya. Jadi maksudnya kebiasaan maklum ini adalah kebiasaan yang dia alami. Tentunya dilihat yang paling
dekat kepada keadaannya jika terjadi perubahan siklus pada sang wanita, perubahan waktu menstruasi pada sang wanita. Saya kira jelas ya. Ini keadaan yang paling ringan, keadaan yang mudah. Keadaan yang kedua sekarang, alla yakuna laha haidun ma'lumun qabla al-istihabah, yaitu bahwa sang wanita tidak memiliki haid yang tertentu sebelum ia mengalami istihabah. Artinya pertama kali dia mengalami haid langsung terjadi keadaan istihabah, ya, yang disebut dia mubtada'ah, wanita yang pertama kali mengalami haid, mubtada'ah, baru saja mengalami haid, ya. Kata Syekh, bi an takuna al-istihabatu mustamirratan biha min awwali ma raddam min awwali amriha, itu bahwa sang wanita mengalami istihabah terus menerus sejak pertama kali dia mengalami haid pada masa baliknya. Maka kata Syekh, jika tidak ada dasar kebiasaan sebelumnya, maka orang seperti ini mengembalikan hukum berdasarkan tamyiz. Kata beliau, fa'ala ta'malu bitamyiz, maka dia mencari faktor pembeda yang terang, tamyiz. Ya, dia memisahkan darah yang keluar selama sebulan ini mana yang lebih mendekati darah haid dan mana yang sudah tidak seperti darah haid lagi. Dari sisi baunya kah? Dari sisi warnanya kah yang dia kehitam-hitaman? Ya? Atau dari sisi kekentalannya lah, ya, sukhunahnya, ya. Jika dia sudah mulai seperti cucian darah dan sebagainya, berarti dia bukan darah haid lagi, ya. Maka dia melihat dengan tamyiz, ya. Maka kata Syekh, fayakunu haiduha, maka haidnya adalah ma tamayyaza bisawad, adalah darah yang terpisah atau tertentu dengan bentuk kehitaman, atau ghilzah, atau lebih kental, atau raihah, atau baunya yang lebih kuat. Yasbutu lahu ahkamul haid, yang ditetapkan banyak hukum haid, wa ma adahu istihabatun, dan apa yang selain itu hukumnya istihabah, berlaku hukum istihabah, yaitu bersih. Dia kan bersih. Baik. Kemudian Syekh juga kembali memberikan contoh akan perkara ini, dan beliau mengatakan contohnya seorang wanita yang mengalami istihabah pertama kali dia balik, dan ini terjadi di mana selama 10 hari dia mendapatkan darah yang ada adalah darah yang kehitam-hitaman, dan yang tersisa itu selama 20 hari berikutnya maka darahnya kemerah-merahan. Atau ia melihat pada 10 hari yang pertama darahnya kental, dan 20 hari yang berikutnya cair, ya. Atau 10 hari yang pertama baunya bau darah haid, dan selebihnya tidak ada bau sama sekali. Maka tentu saja kata Syekh, dalam perkara ini 10 hari yang pertama dianggap sebagai bentuk haid, ya. Setelah itu lewat, maka dia wajib mandi besar dan kemudian dia sholat. Meskipun darah tetap keluar, tidak jadi masalah, ya. Sah baginya ibadah, dan hukumnya sekarang hukum istihabah, ya. Adapun dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i tentang kisah Fatimah binti Abi Hubeish, di mana dalam sebagian riwayat dari hadis ini yang di hadis riwayat Bukhari, ya, tetapi pada sebagian riwayat dari hadis Abu Dawud dan An-Nasa'i ada keterangan di mana Nabi mengatakan kepada beliau, "Idza kana damul haidati fa innahu aswadu yu'raf." Jika dia adalah darah haid, sesungguhnya dia berwarna kehitam-hitaman, yu'rafu, yang dikenal, kehitam-hitaman yang dikenal. Fa idza kana dzalika, maka jika itulah keadaannya, famsik yani shalah, maka berhentilah dari salat,
Fa idza kana al-akhar, jika yang lain artinya apa? Tidak lagi kehitam-hitaman yang dikenal, ya. Fatawadda'i, maka berwudulah, wa shalli, dan salatlah, fa innama huwa irqun, karena sesungguhnya dia hanyalah darah dari pembuluh, ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu sifat dari darah haid. Apa itu? Aswad, yang dia yu'raf. Aswad yang dia yu'raf. Yu'raf artinya dikenal. Artinya seperti darah haid. Maka jika itu keadaannya, maka dia berarti darah haid dan kamu meninggalkan sholat. Sedangkan al-akhar, jika lain, bukan lagi kita minta berarti apa? Kedarah merahan, ya, lebih cerah warnanya. Maka kalau begitu dia darah istihadah. Jelas ya? Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat yang ada bukanlah aswad yu'raf, tapi aswad ya'rif. Aswad ya'rif. Dan beda antara yu'raf dengan ya'rif. Ya'rif di sini maksudnya adalah dari kata irf. Lam yajid irfal jannah, tidak mendapatkan bau surga. Maka ya'rif artinya bau, ya. Jika dia adalah darah kehitam-hitaman yang berbau, ya, sehingga dengan demikian para ulama mengatakan maksudnya bahwa ada dua sifat yang disebutkan di sini, itu warna dan baunya yang hitaman. Jelas ya? Maka intinya dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan Fatimah binti Abi Hubaysh untuk mengembalikan kepada sifat darah yang keluar, yang disebut tamiz. Sebut dia tamiz, ya. Baik, hanya saja hadis ini sebenarnya memiliki kelemahan dalam sanad maupun matannya. Ya, dari sisi matan ini bertentangan dengan kisah dari Fatimah binti Abi Hubaysh dalam riwayat yang sahih, ya, di mana disebutkan bahwa Rasul memerintahkan dia untuk mengembalikan kepada kebiasaan. Adapun di sini dikembalikan kepada sifat darahnya, ya kan? Kemudian dari sisi sanadnya juga ada kelemahan dari hadis ini. Meskipun hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya, tetapi bahwa sebagian ulama melemahkan hadis ini. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun dia ada kelemahan pada sanad dan matanya, tetapi kita dapatkan kata beliau, kebanyakan para ulama beramal dengan hadis ini. Yang kata beliau beramal dengan hadis ini, meskipun dia ada pembicaraan tentang sanadnya, ya, aula itu lebih utama daripada kita mengembalikan kepada kebiasaan kebanyakan wanita. Artinya sebagian ulama yang melemahkan hadis ini mengatakan yang benar untuk kasus seperti yang tadi, wanita yang pertama kali mengalami haid dan langsung dalam bentuk istihadah, yang benar adalah bahwa dikembalikan dengan kebiasaan kebanyakan wanita, yaitu 6 atau 7 hari, dan diambil itu pada setiap awal bulan Hijriah. Itu kebiasaan wanita secara umum. Maka kalau begitu tidak lagi dilihat kepada darahnya menurut mereka, tapi dilihat kepada kebiasaan kebanyakan wanita. Ini pendapat sebagian ulama yang melemahkan hadis ini. Dengan itu mereka mengatakan bahwa jika 6 dan 7 hari di awal bulan darah yang keluar agak kemerah-merahan, ya, tetap dianggap dia darah haid. Dan jika hari-hari yang lainnya darah berwarna kehitam-hitaman ataupun berbau seperti darah haid, atau dia lebih kental seperti darah haid, tetap dianggap darah istihadah. Karena mereka melemahkan hadis ini, ya. Tentu saja pilihan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini pilihan yang kuat, ya. Pertama, dasarnya adalah bahwa hadis ini telah diamalkan oleh kebanyakan dari para ulama, ya. Dan kedua, bahwa kita tahu perkara haid, ya, memang dia merupakan darah kebiasaan wanita, yang itu pun terlihat dari sifat-sifat dan keadaannya, ya kan? Maka kita lihat bahwa pada dasarnya
sifat darah haid ini adalah sifat yang diketahui oleh para wanita secara umum. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa bentuk haid adalah bentuk najis. Ya. Dan bentuk najis seperti yang kita ketahui, yang dia najis karena khabas, karena kotoran, maka yang benar bahwa dia ditetapkan kenajisannya dari ainnya, dari materinya. Ya. Itu bedanya dengan hadas. Hadas. Kita pernah mungkin mendengarkan pembahasan seputar masalah khabas dan hadas. Hadas artinya keadaan tertentu pada diri kita yang menunjukkan kita dalam keadaan tidak bersih dan tidak boleh melaksanakan aktivitas ibadah sholat. Contohnya, seorang yang kentut, ya, dikentut dia. Bolehkah dia sholat tanpa berwudu? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia berhadas. Apakah hadasnya nampak? Tidak nampak hadasnya. Maka dikatakan dia berhadas. Kenapa? Karena keadaan yang ada dalam dirinya yang menghalangi dia dari sholat itu kentut. Demikian pun misalnya kalau dia hadis buang air, ya kan? Maka tentu saja ada hadas yang menghalangi dia, makanya dia wajib berwudu. Adapun najis yang karena khabath, kenajisan karena khabath, ya, maka kita lihat hukum berlaku karena adanya materi, karena adanya materi, ya, benda yang menajiskan, ya, seperti kotoran misalnya, baik, ya, maka dia dikatakan ternajisi. Sebuah baju dikatakan ternajisi jika terkena kencing atau kotoran, ya. Adapun jika kencing atau kotoran telah dibersihkan, maka sesungguhnya pakaian tersebut sudah bersih. Mengapa? Karena tidak adanya sifat-sifat dari najis pada kain tersebut. Tidak ada lagi ain najasa, materi dari najis tersebut, ya kan? Karena itu pendapat yang kuat antara para ulama bahwa sesungguhnya pakaian itu bersih, sah dikatakan bersih jika najis yang mengotorinya telah hilang. Bagaimanapun cara menghilangkannya. Karena sebagian ulama berpendapat harus dibersihkan pakai air. Ya. Sehingga mereka katakan kalau pakai air dibersihkan baru bersih. Dan ini pendapat jumhur ulama. Adapun kalau dibersihkan pakai kayu misalnya, ya, maka dia belum bersih, atau dijemur, dikeringkan, dipanas matahari, ya, sampai terkena angin selama berhari-hari hingga hilang baunya, ya, hilang materinya, jadi dihilangkan materinya, airnya dibersihkan, terus dijemur, ya, seperti misalnya kencing anak kecil, ya, di selimut atau apa, kita jemur, atau di kasur, kita jemur berhari-hari, ya. Menurut jumhur bahwa belum dikatakan bersih, belum dikatakan suci. Kenapa katanya? Karena belum dibersihkan dengan air. Tetapi yang benar pendapat Imam Abu Hanifah, di mana beliau mengatakan bahwa jika dijemur dia sudah sah dikatakan suci, asalkan sifat dari najis tersebut hilang, baik warna, rasa maupun baunya. Jika telah hilang, maka berarti hilanglah materinya. Dan jika hilang materi, berarti mahal tempatnya lagi sekarang sudah bersih. Jadi materi merupakan faktor penentu dalam masalah kenajisan, ya. Maka kalau begitu, demikian halnya dalam masalah haid ini, ya. Erat kaitannya juga ada kaitan pula dengan masalah sifat dari darah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, pendapat yang dilihat oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam bishawab, bahwa wanita yang mengalami istihadah pada kali pertama dia mengalami haid, maka sesungguhnya dia melihat kepada sifat darah yang ada pada dirinya, dan dia beramal dengan tamyiz. Dia beramal dengan tamyiz berdasarkan apa yang ada dari darah tersebut. Dan ini mungkin terjadi bahwa haidnya kemudian berbeda bilangannya dari bulan ke bulan, ya kan? Misalnya bulan ini dia mengalami istihadah, ya, dia lihat dari darahnya ternyata hanya 4 hari yang sifatnya seperti darah haid, maka berarti tidak boleh sholat ketika itu 4 hari itu, ya. Dan kemudian di sisa hari yang lainnya
dia melaksanakan sholat. Bulan berikutnya 7 hari di tengah bulan boleh jadi, yang sifatnya seperti sifat darah haid. Ya, maka kalau begitu di awal bulan kedua dia tetap sholat, dan di tengah bulan pada 7 hari yang ada maka dia tidak sholat. Ya, itu konsekuensi kalau dia beramal dengan tamyiz, kalau dia beramal dengan membedakan antara sifat darah tersebut. Jelas ini ya? Dan ini agak rumit ya, memberikan beban yang cukup berat bagi wanita untuk memperhatikan sifat darah yang keluar dari dirinya. Ya. Nah, akan timbul permasalahan jika ternyata sang wanita tidak mampu membedakan sifat dari darah tersebut, ya kan? Ya, jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 dengan bau darah haid, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, atau justru sebaliknya, warnanya merah saja dan engker sejak tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ini keadaan yang khusus, inilah keadaan yang ketiga yang akan dibahas oleh Syekh. Ya. Adapun keadaan yang ketiga, al-halat ats-tsalitsah, alla yakuna laha haidun ma'lumun wala tamyizun salih. Keadaan yang ketiga adalah keadaan di mana sang wanita tidak memiliki haid tertentu. Artinya dia tidak punya kebiasaan sebelumnya. Ya. Dan juga wala tamyizun salih. Dia tidak punya kemampuan untuk membedakan dengan baik. Dalam artian darah yang keluar satu sifat seluruhnya. Ya. Maka yang seperti ini disebut al-mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Itu wanita pertama kali mengalami haid dan tidak mampu membedakan darahnya. Adapun yang kedua tadi mubtada' mumayyizah. Wanita yang pertama kali mengalami haid dan mampu membedakan darahnya karena adanya perbedaan yang mencolok pada sifat darah tersebut sepanjang bulannya. Maka jika terjadi hal seperti ini, maka kata Syekh, فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها 6 أيام أو 7 من كل شهر. Maka wanita yang seperti ini dia beramal dengan kebiasaan kebanyakan wanita, maka haidnya adalah 6 atau 7 hari dari setiap bulan, yang itu dimulai dari pertama kali dia melihat darah. Pertama kali dia melihat darah tersebut. Adapun yang selainnya, maka sesungguhnya dia darah istihadah. Jadi selain 6 atau 7 hari ini, itu 23 atau 24 hari itu hukumnya istihadah, tetap dia sholat. Tentunya setelah nanti besar. Baik ya, saya memberikan contoh tentang seorang wanita yang pertama kali mengalami menstruasi, maka ia melihat pada tanggal kelima dari awal bulan darah keluar, dan ini terus berlangsung dan tidak ada perbedaan yang mencolok dari sifat darah tersebut, baik dalam hal warna ataupun yang lainnya. Maka kata Syekh, wanita ini tentunya memulai menghitung dari hari kelima tadi. Jadi hari kelima dari bulan, di awal bulan dia masih bersih, belum terjadi istihadah. Pas tanggal 5 keluar darah tadi terus terjadi. Maka dia mengambil dari tanggal 5 tadi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai tanggal 10 atau tanggal 11 itu dihitung sebagai waktu haid. Ya. Selebihnya meskipun darah keluar dengan sifat yang sama seperti sifat hari yang kelima dan 10 tadi, maka dia dianggap sebagai darah istihadah. Ya. Tetap dia sholat dan puasa setelah mandi besar pada hari ke-10 atau hari ke-11. Adapun dasarnya adalah hadis Hamna binti Jahshin yang diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dinukilkan dari Imam Ahmad dan
kesahihannya dari Imam Bukhari penghasanannya, ya. Di mana Hamna binti Jahshin yang dia saudara dari Ummu Habibah binti Jahshin yang menunjukkan seperti kata para ulama bahwa sesungguhnya Ibnu Jahshin ini, putri-putri Jahshin ini, 3 orang, mereka semuanya mengalami istihadah. Subhanallah, mengalami istihadah. Maka bertanya kepada Nabi oleh Hamna binti Jahshin, ya Rasulullah, inni ustahadu hayratan kabiratan syadidah kama tara fiha qad mana'atni shalah was-siyam. Wahai Rasulullah, aku mengalami istihadah, haid istihadah yang besar dan kuat. Maka apakah pendapatmu tentang hal tersebut? Sesungguhnya haid atau istihadah tadi telah menghalangiku dari salat dan puasa. Maka berkata Nabi SAW, an utilaki kusuf, ya, aku sifatkan padamu kursuf. Aku sifatkan padamu kursuf, artinya gunakanlah kapas atau kain, ya, kain katun, ya. Tad'inahu ala al-farji, yang engkau letakkan dia pada kemaluanmu, fa innahu yusibud dam, karena dia bisa menyerap darah. Jadi ibaratnya apa, tampon atau pembalut, ya. Maka Rasulullah isyaratkan dia untuk menggunakan ini. Maka berkata Hamna binti Jahshin, huwa aktsar min dzalik. Wah, dia lebih banyak dari itu. Subhanallah. Bahwa tidak mampu ditampung oleh tampon, ya. Begitu kuatnya darah yang keluar, begitu banyaknya darah yang keluar. Maka berkata Nabi, inna dzalika rughbatun min raqabati syaitan. Sesungguhnya itu adalah tendangan dari tendangan syaitan. Tendangan dari tendangan syaitan. Fatahayyadi sittata ayyam aw sab'atan fi ilmi Allah Ta'ala. Nah, kalau begitu, haidlah engkau atau berhaidlah engkau. Ambillah hukum haid 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah. Thumma ightasili, kemudian mandilah, hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti wastanqaiti fasalli 24 atau 23 lailatan wa ayyamiha wa sumi. Hingga, jadi 6 kali. Kemudian engkau mandi, dan jika engkau melihat bahwa engkau telah bersih dan suci, maka salatlah 24 hari atau 23 hari, 23 malam dan harinya, dan berpuasalah. Maka di sini kita dapatkan Rasulullah menyebutkan sifat 6 atau 7 hari. Ini patokan dasar. Ya. Kata Syekh Ibn Utsaimin, perkataan Nabi sudah bayang al-sab'atan 6 atau 7 hari, ini bukan pilihan. Laisa litakhir, bukan untuk pilihan. Kamu terserah kamu mau ambil 6 atau 7 hari, tidak. Tapi maksudnya bahwa ini terpulang kepada bentuk ijtihad dengan mendasarkannya kepada wanita yang paling dekat dengan dirinya, ya, misalnya ibunya atau saudara perempuannya yang lain. Jika ternyata ibunya atau saudara perempuannya mengalami haid yang biasa kebanyakannya adalah 6 hari, maka berarti dia ambil yang 6 hari. Kalau ternyata 7 hari, dia ambil yang 7 hari. Bukan bahwa sang wanita terserah, bulan ini ambil 6 hari, bulan depannya ambil 7 hari, ya. Karena agak banyak pekerjaan bulan depannya, diambil yang lebih banyak juga liburnya, ya, tidak. Tapi dia terpulang kepada keadaan kebanyakan wanita atau kebiasaan wanita yang paling dekat dengan dirinya, kerabat dekatnya. Kalau tidak ada saudara perempuannya, ibunya, kalau masih mengalami haid. Kalau tidak ibunya, ya, saudara ibunya atau sepupu-sepupunya, ya, yang jelas yang paling dekat kepada dirinya, yang paling mirip dengan dia dalam hal usianya, ya. Dan ini perkara-perkara yang kata Syekh adalah bentuk yang sebenarnya juga adalah bentuk ijtihad. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, jelas tidak? Jadi keadaan yang ketiga, keadaan wanita yang mengalami istihadah di awal haidnya, yang tidak ada perbedaan yang mencolok pada sifat darahnya.
sehingga tidak mampu dia menggunakan tamyiz, memisahkan ini haid, ini bukan, apalagi mendasarkannya dengan kebiasaan sebelumnya, karena tidak ada kebiasaan sebelumnya. Maka kalau begitu dia mengambil 6 atau 7 hari dari kebiasaan yang ada di sekelilingnya, dari para wanita yang paling dekat dengan dia dalam hal hubungan kekerabatan dan paling dekat dalam hal umurnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ini ada berapa hari? Ada 3 keadaan ya. Di sini kita tambahkan ada 5 permasalahan yang lain, yang dia sebenarnya adalah bentuk perluasan dari 3 keadaan yang disebutkan oleh Syekh. Ya, jadi 3 keadaan tadi ini ada 3 keadaan yang baku dasar. Ya, mungkin terjadi kasus-kasus yang lain yang mungkin kita pulangkan kepada 3 keadaan yang disebutkan. Ya, contohnya seorang wanita yang dia lupa kebiasaannya tetapi mampu membedakan. Ya, mungkin terjadi seorang wanita mengalami haid yang rutin sebelumnya, kemudian dia menikah dan setelah melahirkan, kemudian setelah selesai dari nifas dia mengalami haid 1 kali atau tidak sama sekali, langsung mengalami istihadah, ya. Dan karena masa yang lama dari kehamilannya, dia hamil 9 bulan ya, boleh jadi kemudian dia lupa, ya, karena mungkin terjatuh sehingga dia mengalami lupa, ya, atau karena lupa sama sekali, tidak mampu lagi mengingat keadaan berapa hari biasanya dia haid. Ya, biasanya dia lupa. Ini aja tuh ada. Tetapi dia mumayyizah. Tapi dia mampu membedakan sifat darah. Ada tanjir saleh. Darahnya berbeda. Dan bulan itu dari sifat dan warnanya mampu dibedakan. Menurut saja ini keadaan yang keempat, yang kembali kepada hukum yang berapa? Pertama, kedua, ketiga. Jadi dia punya kebiasaan sebenarnya, cuma kebiasaannya dia tidak lupa dan dia mau membedakan. Ya, kembali yang kedua, ya, jadi kembali ke sana. Kemudian perkara yang ke-5 sekarang, wanita yang punya kebiasaan sebelumnya pula tapi lupa kebiasaan tersebut dan tidak mampu membedakan, tidak ada tamyiz yang soleh. Darah yang dialami sepanjang bulan sama, tetapi dia punya kebiasaan sebenarnya, hanya dia lupa berapa hari. Nah, kembali yang lagi, ya, ketiga, kembalinya ke yang ketiga. Dianggap dia seperti mubtada, seperti wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Sebenarnya tidak, dia sudah punya kebiasaan, cuma hanya dia lupa. Ya. Kemudian yang ke-6, al-alimah bimawdi'ihi an-nasiyah li'adadih. Wanita yang tahu letak haidnya, jadi dia punya kebiasaan dan dia tahu letaknya awal bulan, tengah bulan atau akhir bulan, tetapi dia lupa berapa hari bilangan haidnya. Paham ya? Jadi dia tahu waktu dulu saya itu haidnya adalah awal bulan. Cuma berapa hari? Lupa dia. 7 hari kah? 10 hari kah? Atau 20 hari? Dia lupa. Ya. Dan tentu saja yang seperti ini tidak ada tamyiz. Seandainya ada tamyiz yang soleh, maka diambil pada tamyiznya ya. Nah sekarang yang seperti ini, ketika dia tidak mengetahui jumlahnya, maka Allah mengatakan dia mengambil dalam hal jumlah kebiasaan kebanyakan wanita yang ada sekelilingnya. Artinya dia seperti yang bentuk yang ketiga.
bentuk yang ketiga. Ya, tapi bedanya adalah bahwa ini hanya dalam jumlahnya saja. Karena adapun dalam hal waktunya dia sesuaikan seperti kebiasaan tertentu. Kan dia tahu di awal bulan, maka di awal bulan dilakukan. Cuma jumlahnya dia tidak tahu, maka dia lihat tanya saudara perempuannya, kamu berapa hari haid? Saya 7 hari. Di akhir bulan, dia di akhir bulan saya. Maka dia ambil 7 harinya, tidak ambil akhir bulannya. Tapi dia di awal bulan, dia ingat untuk di awal bulan, cuma lupa bilangan harinya. Maka dia ambil apa yang tidak diketahui dari jumlah harinya dari waktu yang paling dekat dengan dirinya, yang paling dekat kecelakaannya, paling mendekati dalam hal usianya. Yang ke-7, ya, al-alimah bi'adadi an-nasiyah di mawdi'i, wanita yang dia hafal bilangannya, kebalikannya tadi, dia hafal 7 hari atau 20 hari atau 15 hari, dia tahu tuh. Cuma dia lupa tepatnya kapan, apakah akhir bulan atau awal bulan, apakah akhir bulan atau awal bulan. Dia tahu, dia lupa. Jadi ini peristiwa kelupaan, ya, orang-orang yang lupa, ya. Maka di sana ada khilaf antara para ulama, sebagian mengatakan dia mengambil awal bulan, ya, sebagian orang mengatakan tidak, dia ambil pertengahan bulan, ya. Jadi pertengahan dari awal bulan, jadi awal pertengahan bulan kan tanggal 15, ya. Nah, jadi dia mengambil tanggal 13, 14, 15 sesuai dengan bilangan yang ada, jumlah hari yang ada. Misalnya ini perkara yang kembali kepada ijtihad, ya. Maka dalam keadaan dia tidak mengetahui jumlah letaknya dan tidak mampu membedakan, maka dalam keadaan seperti ini mungkin lebih mudah baginya untuk menetapkan awal bulan, ya. Lebih mudah baginya bagi awal bulan. Wallahu a'lamu bishawab, ya. Kemudian perkara yang terakhir adalah jika terjadi pertentangan antara kebiasaan dan tamyiz. Jika terjadi pertentangan antara kebiasaan dan tamyiz. Maksudnya begini, ya, seorang wanita sebelumnya mengalami haid yang teratur, ya. Kemudian tiba-tiba dia mengalami istihadah, dan ketika istihadah tersebut dia melihat adanya corak darah yang berbeda, ada corak darah yang berbeda, tamyiznya ada, kelihatan pada pertengahan bulan warnanya kehitam-hitaman. Selain itu, darah. Tentunya ada pertentangan di sini. Di satu sisi, kebiasaan dia haid misalnya 8 hari di awal bulan. Tapi ketika terjadi istihadah, ada bentuk tamyiz, ada bentuk penampakan yang jelas pula yang membedakan antara keadaan yang lebih mirip dengan haid dan keadaan yang lebih mirip dengan keadaan istihadah. Itu tengah bulan. Ya, kalau begitu mana harus dahulukan? Awal bulan itu kebiasaannya atau tamyiz, ya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullah taala dan seterusnya dari Imam Ahmad memilih tamyiz. Ada pun yang lainnya Imam Malik, ya, Abu Hanifah melihat kepada adat kebiasaan, ya. Ada pun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwa tamyiz memegang peranan di sini. Apa yang terjadi dari sifat ini yang lebih kuat sehingga dihukumi sesuai dengan keadaan sifat tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Mana yang kuat dari para ulama di sini? Kalau kita lihat sesungguhnya tidak ada dasar yang terang dalam permasalahan ini, ya, kecuali jika kita melihat dalil dari masing-masing 3 keadaan yang pertama tadi, ya. Dimana ketika keadaan bahwa dia memiliki kebiasaan, dalil tentang memulangkan kepada kebiasaan ini telah dan jelas,
Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi mengatakan, tak umkusi qadra ma kanat haidatuki tahbisuki. Ya, berhentilah engkau untuk sholat pada hari-hari engkau tertahan oleh haidmu. Ya, dalam hadis Muawiyah bin Jahsh, dalam hadis Fadlah bin Al-Ubays dan Bukhari, Rasul mengatakan apa? Ijlisi qadra ma kanat qadra ayam allati kunti tahilina fiha. Duduklah engkau selama hari-hari di mana engkau biasanya haid. Ini menunjukkan apa? Dipulangkan kepada kebiasaan. Ya? Baik. Adapun dari yang kedua, karena yang kedua, mengatakan kita akan kamu al-aqsad yughrib. Jika darahnya darah kebanikaman yang dia berbau atau yuhram atau diketahui. Ya? Dan hadisnya ada pembicaraan. Ya? Nah, kalau begitu Allah lebih dekat kepada adat. Lebih dekat kepada adat. Kebiasaan. Ya? Kenapa? Karena dalil yang menunjukkan dipulangkannya kepada kebiasaan ini lebih terang dan jelas. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Dan kejadian lebih terang. Adapun keadaan yang memulangkan kepada sifat dan corak darah ini tadi, keadaan yang disebut apa? Dibicarakan tentang hadisnya. Ya? Di satu sisi beramal dengan adat dengan sebelumnya itu lebih mudah. Bagi sama wanita, ya? Karena dia tidak terlalu untuk melihat darah yang mungkin untuk kemudian berubah sifat dan warnanya dari waktu ke waktu, ya. Misalnya di akhir bulan, di awal bulan kemerah-merahan, kemerah-merahan, ya. Setelah itu 5 hari berikutnya warnanya terang, tahun berikutnya lagi tidak hitaman lagi, atau boleh jadi berganti-ganti. Tidak sama sehari atau 2 hari. Setelah itu agak cair lagi 3 hari, ya. Setelah itu tidak sama lagi, ya. Yang sulit bagi dia untuk mencari patokan yang mudah dalam hal ini. Maka amal yang lebih mudah adalah dia beramal dengan adat. Di samping karena dia perkara mudah, juga karena dalil tentang memulangkan kepada kebiasaan itu lebih kuat. Dan Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama itu bentuk kesempitan. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi kalau begitu, mengembalikan kepada kebiasaannya adalah perkara yang terang dan jelas. Wallahu a'lamu bissawab. Jika terjadi pertentangan antara kebiasaan dengan sifat darah, mana yang menang? Didahulukan kebiasaan. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Sekali jelas tentang permasalahan